Kota Malang? Ya, salah satu kota yang terkenal dengan tempat wisatanya. Selain itu, Kota Malang juga disebut kota bunga. Tapi tahukah kalian, Kota Malang juga disebut sebagai kota pendidikan karena banyaknya universitas dan sekolah tinggi yang jaraknya hanya sejengkal saja. Buat kamu yang mau kuliah atau sekedar rindu suasana kampus di Malang, yuk kita jelajahi bersama suasana kampus di kota ini ya. Selamat menonton. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi denganku Fajar DP teman-teman. Nah, saat ini kita akan menelusuri ini ya, kawasan kampus yang ada di Kota Malang. Kita awali dari ini, Terminal Argosari seperti biasanya. Kita awali dari Terminal Argosari. Kita akan jelajahi kampus apa saja yang ada di Malang sehingga membuat Malang ini disebut sebagai kota pendidikan teman-teman. Buat kalian yang belum pernah lewat belakang Terminal Landung Sari, ya seperti ini. Di sini didominasi oleh kos-kosan ya teman-teman, kiri kanan ini. Nah, di kiri kita ini masih banyak lahan persawahan teman-teman. Tuh. Biasanya kalau sore akhir-akhir November gitu, awal Desember, di sini ramai sekali anak-anak kampung sini yang main layangan karena lahannya masih cukup terbuka. Nah, ini kalau kita lurus kita akan sampai di Pasar Landung Sari teman-teman. Nah, ini dia Pasar Landung Sari. Kita berada di belakang Pasar Landung Sari. Ini posisi kita riding sore ya teman-teman, jadi ya banyak yang tutup karena pasar ini lebih banyak beroperasi di subuh dan pagi hari. Kita belok ke kiri. Universitas pertama yang akan kita tuju adalah Universitas Tribhuwana Tunggadewi teman-teman. Jadi di sini kita ambil ke kanan. Unitri sendiri ini kampusnya terletak di dalam pemukiman penduduk ya, nggak langsung berada di area jalan raya. Jadi Unitri ada di dalam pemukiman penduduk, tapi asik teman-teman. Asiknya itu kayak hidden gems gitu loh. Jalan yang kita lewati tadi itu kiri kanan banyak sekali perumahan ya. Kok perumahan? Banyak sekali kos-kosan. Ya memang perumahan sih teman-teman, tapi lebih diproyeksikan untuk kos-kosan atau kontrakan. Terus ada kafe-kafe ya buat nongkrong-nongkrong. Nah, ini kita belok ke kiri. Nah, ini dia teman-teman, Universitas Tribhuwana Tunggadewi atau lebih dikenal dengan Unitri. Lebih banyak didominasi warna ungu ya, Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Kita nggak masuk ya, kita nggak masuk, kita keliling-keliling kampusnya aja, motovlogan keliling kampung. Jadi saya akan tunjukkan area-area sekitar yang ada di Unitri ini. Nah, ini termasuk gedungnya Unitri ya, pokoknya yang warna ungu-ungu gitu teman-teman. Jadi selain di situ tadi ada juga gedung yang satunya, nanti kita akan ke sana juga. Ini kiri kanan ini kos-kosan. Seperti ini kondisi lingkungan sekitar kampus Unitri ya. Ini kita sekarang sudah berada di belakang kampus Unitri. Seperti ini. Nah, ini belakangnya. Kampusnya memang nggak besar, cuma ini merupakan kampus yang menjadi tujuan utama dari Indonesia Timur. Kita ambil jalan ini ya. Biasanya ini ramai sekali kalau perkuliahan sedang aktif. Kita belok ke kiri. Nah, itu kelihatan di sebelah kiri kita ya.
Ini di sebelah kiri ada kampus C, kampus B dan kampus D Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Seperti ini. Ini teman-teman kalau lurus ke sana itu ke arah Pasar Landung Sari lagi. Jadi kita balik lagi ya. Nah, kembali lagi ke kampus A-nya ya. Mungkin juga karena ini sudah sore, jadi sudah tidak ada aktivitas di kampusnya ini. Kita kembali ke arah kiri. Oke, kita lanjut. Kita belok ke kiri. Nah, nggak jauh dari Universitas Tribhuwana Tunggadewi ini, itu ada kampus kebidanan di sebelah kiri, tepat di pertigaan ini ya. Nah, ini ada Poltekkes Wirahusada. Coba kita ke sini dulu ya. Oke, tadi ada Poltekkes Wirahusada. Pertigaan tadi kita belok ke kanan, teman-teman. Jadi di sini ini kalau lagi aktif-aktifnya perkuliahan ya, itu ramai sekali. Nah, kenapa Malang disebut kota pendidikan? Karena jarak kampusnya itu dekat-dekat semua. Buat kalian semua yang mau kuliah di Malang, pasti kalian betah tinggal di sini ya. Karena suasananya itu akan terus terasa muda gitu loh. Setiap hari berjumpa dengan mahasiswa gitu, jiwa-jiwa muda itu nggak akan redup. Pertigaan ini kita belok ke kanan, teman-teman. Pertigaan ini kita belok ke kanan, lalu kita lurus saja. Nah, di sebelah kiri, di sana itu sebelah kiri kita, kelihatan apa enggak ya? Sebelah kiri kita ini ada gedung yang tinggi. Kira-kira universitas apa ya? Ini di pertigaan ini kita belok ke kiri. Sebelah kiri kita, ya betul, Universitas Gadjah Yana Malang. Sebelah kiri kita. Dan ini kondisinya sore hari. Sore hari seperti ini. Oke, kita belok ke kiri ya. Kita belok ke kiri. Nah, gerbang utamanya tadi sini. Jadi kita masuk ke sini, teman-teman. Jadi masih sama dengan unit tadi, kita tidak akan masuk, kita akan sampai di gerbangnya ini aja. Kita akan keluar gerbangnya lagi dan kita akan belok ke kiri. Kita belok ke kiri ya, teman-teman. Belok ke kiri lagi. Dan next kita menuju ke Jalan Tlogomas, teman-teman. Kita sudah berada di Jalan Raya Tlogomas, teman-teman. Nah, selanjutnya kampus apa lagi yang berada di sekitar sini? Kita belok ke kiri.
Ya, Setia Malang atau Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Nah, kampusnya ini ada di sebelah kanan. Seperti ini kampusnya, teman-teman. Setia. Nah, sekali lagi mungkin ini sudah sore ya, jadi aktivitas di kampus sudah nggak ada lagi. Jadi kondisi sekitarnya semua administrasi atau Setia seperti ini kondisinya. Setia Malang, kita menuju universitas berikutnya ya teman-teman. Jadi Setia ini di sampingnya ada pom bensin Tlogomas, teman-teman. Nah, ini jalan raya Tlogomas di sore hari ya, kondisinya seperti ini. Kalian bisa lihat tuh, di jam siang sampai sore gitu, waduh, nggak pernah sepi teman-teman. Meskipun libur mahasiswa juga nggak akan pernah sepi. Nah, di depan itu ada universitas lagi teman-teman. Universitas di depan kita sebelah kiri ya, itu Unisma, Universitas Islam Malang. Nah, kita belok ke kiri dulu. Oke, kita masuk ke Jalan Tata Surya. Kita akan lihat kondisi Unisma sore hari seperti ini teman-teman. Kondisi sekitar kampus Unisma ya. Ini masjidnya, Masjid Unisma. Di sebelahnya ada Yayasan Unisma Guest House. Sport Center and Ballroom Unisma ini di sebelah kanan ini. Oke, Unisma mungkin sampai di sini ya. Kondisinya seperti ini, sepi. Jadi ini sekedar info aja ya, waktu video ini diambil itu masih liburan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu nggak sebanyak di hari aktif. Buat kalian alumni Unisma yang sering nongkrong di samping sini, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, apa memori-memori yang kalian ingat waktu melihat video ini. Ini ada BRI Unisma. Kita keluar lagi ke jalan raya. Nah, ini sebelah kiri kita Unisma, Universitas Islam Malang. Teman-teman, kampusnya. Nah, ini yang disebut Jalan Dinoyo teman-teman. Jalan Dinoyo ini nggak ada sepinya, seperti yang kalian lihat di depan itu ya. Wah, macet. Jadi untuk menghindari Jalan Dinoyo ini, kalian bisa lihat video saya yang jalur tikus itu ya. Nah, kita sudah melewati kemacetan teman-teman. Aduh, ya beginilah kondisi Jalan Dinoyo ini. Nah, di sebelah kanan kita ini ada Universitas Brawijaya. Sebelah kanan Universitas Brawijaya. Tapi saya akan bikin videonya khusus untuk Universitas Brawijaya ya. Karena Brawijaya ini punya beberapa kampus. Jadi saya akan tunjukkan khusus di video Universitas Brawijaya. Pertigaan ini ke kiri. Kalau lurus nggak boleh teman-teman. Kita ke kiri, ke arah Jalan Soekarno
Hatta. Nah, di kiri kita ini teman-teman ada Politeknik Negeri Malang. Nah, seperti ini. Kampusnya didominasi warna biru. Tapi kita gak akan masuk ke area kampusnya Politeknik Negeri Malang. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Jadi di sebelah kiri kita ini ada domnya Politeknik Negeri Malang. Nah, kita akan telusuri bagian samping atau bagian luarnya Politeknik Negeri Malang. Kondisinya seperti apa sih? Jadi seperti ini ya teman-teman. Kondisinya teman-teman. Asli, kalau misalnya mahasiswa masuk gitu ya, ini rame. Jadi kenapa saya ambil gambar ini waktu mahasiswa sedang libur teman-teman? Ya biar enak gitu, jalannya biar enak. Biasanya mahasiswa itu jalan gitu ya, sore gitu jalan, banyak yang cari makan, cari apa, jajan gitu, cari cemilan. Jadi ramenya bukan main di sini. Ada yang ngeprint tugas. Tuh, kita belok ke sini ya. Kita lihat bagian belakangnya Politeknik Negeri Malang atau Polinema. Nah, biasanya gini teman-teman. Anak-anak itu jalan-jalan gini, balik lagi ke kosannya gitu. Ini bagian belakangnya ya, bagian belakang Politeknik Negeri Malang. Oke, seperti ini. Jadi di Malang itu ada empat universitas negeri. Kalau dikatakan universitas ya cuma 3 sih. Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, sama Universitas Islam Negeri Malang. Kalau Polinema ini kan Politeknik ya, Politeknik Negeri. Nah, ini sudah habis teman-teman. Di bawah sana itu sudah pemukiman penduduk atau kos-kosan. Jadi kita balik aja ya. Tadi saya bercerita teman-teman, universitas di Malang ini sangat banyak sekali dan jaraknya itu enggak jauh gitu loh. Ya ada sih beberapa yang jauh, cuma kebanyakan itu tempatnya berdekatan. Nah, karena tempatnya berdekatan itu jadi Malang ini selalu kelihatan muda terus setiap tahunnya, karena banyak anak-anak muda dari luar kota se-Indonesia ya itu datang ke Malang untuk menempuh pendidikan di sini. Oke, kita sudah berada di ujung gang. Kita akan keluar ke jalan raya lagi, Jalan Soekarno-Hatta. Nah, next kita ke kampus apa lagi nih teman-teman? Kira-kira yang tahu nih, kalau jalurnya di sini kita akan ke kampus mana lagi ya? Jadi ini dia teman-teman suasana Jalan Soekarno-Hatta sore hari ya. Seperti ini. Banyak sekali mobil-mobil dan motor-motor yang sudah parkir di pinggir jalan, nongkrong itu. Syahdu sekali teman-teman Malang ini. Nah, di sebelah kita ini, sebelah kanannya ada Institut Asia. Nanti kita juga akan ke situ. Nah, kalau lurus ke sana ya teman-teman, itu ketutup mobil. Lurus ke kiri tadi loh. Ini kan kita ke kanan. Kalau ke kiri tadi itu kita ke Kopian Sudimoro. Nah, ini masih Suhat teman-teman. Di sini ini masih Jalan Soekarno-Hatta. Tuh sudah kelihatan bannernya Widyagama Malang ada di kanan kita. Nah, seperti ini.
Oke, jadi Widyagama itu ada dua ya kampusnya. Nanti kita menuju ke kampusnya yang kedua. Oke, jadi untuk kampus 2 Widyagama Malang. Nah, ini kan belokan teman-teman. Kalau lurus itu ke kampus Widyagama Malang 1 ya. Ini kita belok ke sini. Belok ke gang ini. Nah, sebelah ini ya, di sebelah kanan kita itu ada stiker Widyagama Husada. Mungkin masih satu satu yayasan sama Widyagama Malang ya. Ini teman-teman bisa lihat stiker Widyagama Husada Malang. Kalau kampus Widyagamanya yang kedua itu ada di ini teman-teman. Nah, jalan ini. Ini Widyagama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, stiker Widyagama. Universitas Widyagama. Ini Fakultas Teknik. Nah, ini. UWG, Universitas Widyagama Malang. Seperti ini teman-teman. Ya, seperti inilah. Ini kampus 2-nya ya. Bisa dilihat kampus Universitas Widyagama Malang. Itu ada mahasiswa yang sedang nongkrong. Nah, mungkin belok sini lagi ya. Mungkin ini juga punya Widyagama ini teman-teman. Apa ini? Sarana olahraganya. Ini dia teman-teman, kampus 2-nya. Jadi nggak jauh kok. Saya tunjukkan lagi ya, Fakultas Teknik Universitas Widyagama. Nah, ini dari kampus 2 ini kita akan kembali lagi ke kampus 1 teman-teman. Ini kita belok ke kiri, kembali lagi ke jalan raya tadi. Kita menuju ke kampus pertama, Universitas Widyagama Malang. Dan teman-teman, ini kampus satunya tadi, Universitas Widyagama Malang. Nah, seperti inilah Widyagama teman-teman. Ini kita lurus saja. Aduh, lurus kelihatannya macet. Kita belok kiri aja ya. Belok kanan, putar balik daripada kena macet. Oke, kita putar balik. Sebenarnya sih harusnya lewat sana sih rutenya, tapi karena macet. Bentar, ini Widyagama teman-teman. Widyagama. Nah, kalau kita nggak putar balik, kita lurus, sebenarnya mau kemana sih? Sebenarnya kita mau ke ABM. Jadi kita masuk lewat sini ya. Kita ke ABM. Nah, kita ke ABM tapi kita lewat dalam ya, nggak lewat jalan raya tadi. ABM itu lokasinya di belakang Universitas Widyagama. ABM itu apa ya, yang paling gampang itu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malang Kucet Wara. Itu ABM. Ini dia teman-teman, sebelah kanan kita. Ini merupakan kawasannya ABM. Kampusnya bagus, cuma ya karena sekarang ini ya kampus negeri itu sudah otonomi sendiri, jadi mereka buka banyak jalur, ada jalur mandiri, jalur apa SMPTN atau apalah, saya nggak paham jalur-jalurnya itu, ada banyak pokoknya. Jadi memakan jatahnya universitas swasta ini tuh. Kita belok kanan. Nah, ini dia sebelah kanan kita, STI Malang Kucet Wara. Nah, seperti ini. Kampusnya besar dan bagus teman-teman.
Tapi sayang kelihatannya kok tambah sedikit ya mahasiswanya. Apa mungkin sekarang itu anak-anak lebih banyak condong ke perguruan tinggi negeri ya? Padahal kampus swasta itu juga nggak kalah loh. Saya dari kampus swasta. Ini kita ke kanan ya teman-teman. Sambil cerita, saya ini dari kampus swasta teman-teman. Dulu saya kuliah di kampus swasta di Malang. Dan banyak loh teman-teman saya itu yang jadi kepala. Ada kepala cabang, kepala bagian. Ada yang buka bisnis sendiri. Bisnisnya juga besar. Banyak. Jadi menurut saya pendidikan itu nggak tergantung negeri atau swastanya, tapi dari bagaimana cara kita untuk mencari ilmu yang bisa kita aplikasikan di masyarakat nantinya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini kita ambil lurus pertigaan ini. Oke, kita lanjut lagi ke Asia teman-teman. Yang tadi saya lupa sampai. Kita lanjut lagi ke Asia Malang. Sekolah Tinggi Asia Malang. Ini kita posisi jalan lagi kembali ke arah Soekarno-Hatta ya. Kita menuju ke Asia. Nah, mungkin Asia ini jadi kampus terakhir untuk episode ini ya teman-teman. Next kita akan bikin part keduanya, karena kalau digabung jadi satu gini ya, itu panjang. Kalau panjang-panjang itu males. Males teman-teman. Males dulu ya, daripada panjang-panjang lebih baik singkat tapi bermanfaat. Kita akan menuju kampus Institut Asia. Kita belok ke kiri. Ini dia teman-teman, sebelah kiri. Nah, ini Asia Malang. Institut Asia Malang. Seperti ini kampusnya teman-teman. Oke. Seperti ini. Oke teman-teman semua, itu tadi beberapa kampus yang sudah kita lewati. Ada Unitri, Unika, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Unisma, Polinema, Widyagama. Ada Stikes Widyagama juga, dan juga ini ya, Sekolah Tinggi Asia Malang. Jadi mungkin di video ini cukup segitu dulu ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang punya pengalaman atau memori dengan kampus-kampus yang sudah kita kelilingi tadi, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa tinggalkan like-nya. Buat kalian yang mau dukung saya, dukung channel ini, kalian bisa subscribe teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Dan kita bertemu di video selanjutnya ya. Terima kasih.